Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridho Mulyadi. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan optimasi kinerja aplikasi mobile, ya tentunya dengan mata kuliah yang sama, yaitu pemrograman mobile lanjut. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, namanya juga optimasi ya, berarti kan nanti akan mengoptimalkan aplikasi mobile yang akan teman-teman buat sehingga bisa dipergunakan dan tidak akan membebani untuk perangkat yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kita langsung saja untuk pembahasannya ya. Nah, jadi fokus utama di pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya, intinya tentang bagaimana caranya biar aplikasi nanti ketika digunakan itu nggak membebani perangkat itu, dalam arti perangkat atau juga malahan ini memberikan efek yang kurang baik terhadap experience dari penggunanya. Nah, di sini disebutkan ada user experience ya, kinerja yang buruk dapat menyebabkan aplikasi lambat dan mempengaruhi retensi pengguna. Ya, jadi misal ketika teman-teman punya aplikasi, terus aplikasi itu susah digunakan, dalam arti ternyata berat banget nih untuk load komponennya atau untuk menampilkan beberapa media yang ada di aplikasi itu lama sekali. Nah, itu akan menyebabkan juga pengguna itu enggan ya untuk menggunakan aplikasi. Nah, itu di sisi penggunaan atau user experience-nya, atau juga bisa juga di resource-nya ya, ada resource limitation ya. Aplikasi mobile memiliki keterbatasan sumber daya ya, CPU, memori, baterai, sehingga perlu dioptimalkan. Nah, ini karena melihat perangkat mobile itu perangkat bergerak yang tidak terhubung langsung dengan sumber daya ya, jadi alangkah baiknya memang disesuaikan, jadi tidak akan membebani perangkat tersebut ya, dalam arti ketika membutuhkan pemrosesan yang cepat ya, CPU-nya tidak terlalu bekerja semakin lama gitu ya, semakin banyak pekerjaan yang digunakan, pekerjaan yang dilakukan oleh CPU tersebut. Nah, terus kemudian terhitung juga dari memorinya ya, memorinya juga karena terbatas ya. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh juga ya, bisa jadi HP-nya nggak mau nyala, lag gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan berefeknya ke perangkat mobilenya. Nanti wah, bentar-bentar ganti HP ini, atau malah jadi seneng ya, ganti terus ya, HP-nya ganti nih, perangkatnya ganti nih, ngikutin perkembangan teknologi ya, ganti terus ya, kita tiap bulan ya. Oke, jadi itu menjadi salah satu faktornya teman-teman ya, user experience dan user limitation ya, itu yang menjadi perhatian teman-teman juga ketika nantinya teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi mobile ya, jadi biar nggak kelamaan, intinya gitu, kelamaan ketika aplikasi itu berjalan. Oke. Yang selanjutnya di sini ada memoization ya. Memoization adalah teknik optimasi untuk menghindari perhitungan ulang fungsi dengan cara menyimpan hasil dari input yang sama. Jadi dia punya semacam, kalau yang sekarang gampangnya itu kayak cache memory ya, jadi menyimpan sendiri, tersimpan, dan itu nantinya yang akan, cuman ini ya efeknya berarti membutuhkan memori yang besar ya, karena akan ada memori untuk penyimpanan ini, cuman itu tidak akan load ulang lagi atau tidak akan mengambil ulang lagi. Keunggulannya berarti akan mempermudah ketika kita mengakses itu, tidak akan membutuhkan waktu yang lama karena sudah ada cache-nya atau tersimpan ya sebagai memori kecil ya, untuk menyimpan fungsi ya yang terdapat pada aplikasi itu. Kalau teman-teman pakai browser ya atau menggunakan aplikasi web, itu biasanya kan muncul tuh di website-website tertentu ada menggunakan cookie gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu bentuknya. Jadi cookie-nya nanti akan muncul, dan cookie itu fungsinya ya tadi untuk mempermudah ketika mengakses web itu lagi gitu, jadi nggak harus load lagi dari awal, jadi akan lebih cepat ya. Cuman ya nanti akan memperberat di browsernya akan menyimpan cookie dari website tersebut, kemudian nanti ya, otomatis akan memakan memori juga ya, sama halnya seperti ini ya, jadi akan tersimpan ya, efeknya memang akan memakan memori, tapi akan lebih cepat untuk mengakses ke page tersebut ya. Kalau seperti ini berarti nanti akan akses ke halaman tertentu ya di aplikasi mobile yang digunakan gitu. Oke, kemudian diterapkan dalam React Native menggunakan use memo dan use callback, maaf ya.
Jadi ini komponen yang digunakan di React Native ya, gunakan use memo dan use callback. Jadi bahasan kita ini akan terkait dengan itu tadi, use memo dan use callback teman-teman. Oke, kita masuk yang pertama di use memo ini ya. Use memo mengingat hasil dari fungsi yang membutuhkan perhitungan ya, perhitungan yang mahal atau dalam arti perhitungan yang sangat besar ya, dan heavy computation ya, dan hanya menghitung ulang jika dependensi berubah gitu ya. Jika ada dependensi yang berubah nih, ada perubahan di dependensinya, berarti nanti akan ada perubahan lagi. Cuman kalau nggak berubah ya berarti akan mengambil atau menggunakan fungsi yang sama gitu. Jadi ini tadi sampaikan tadi berarti akan memakan memori, ya pasti. Cuman yang nggak terlalu besar, nggak kayak misal mengunduh gambar nanti masuk sana, atau mengunduh video ya, media dalam bentuk video. Nah itu agak lumayan. Nah untuk cara penggunaannya di sini ada contohnya, yaitu pakai memory sample value ya. Di situ nanti itu namanya ya, nama variabelnya. Nah use memo ya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah kemudian ada use callback ya. Use callback di sini ya, mengingat fungsi dan hanya membuat ulang jika dependensi berubah ya, berguna untuk menghindari pembuatan ulang fungsi yang tidak perlu. Jadi ini mengacunya ke fungsi, cuman dia membuat ya, tapi nanti ketika fungsinya tidak digunakan dia akan dihancurkan lagi ya. Kemudian kalau mau dipakai lagi ya berarti nanti akan dibuat lagi. Jadi nggak semua fungsi yang ada pada komponen itu, atau semua fungsi yang ada pada aplikasi itu ketika ditampilkan itu dijalankan gitu, enggak, cuman hanya beberapa fungsi saja yang memang digunakan. Tidak semua fungsi nanti akan digunakan. Jadi itu akan sangat menghemat sekali ya, efisiensi dan efektivitas untuk penggunaan perangkat mobile dan juga perangkat-perangkat yang terkait di dalam aplikasi mobile itu, artinya yang berhubungan dengan hardware-nya. Oke, kemudian ada flat list optimization. Di flat list optimization, nah tadi ya, selain bahasan tadi ada use memo dan use callback ya, dan itu juga ada flat list optimization ya. Flat list optimization adalah komponen penting untuk menampilkan daftar yang panjang secara efisien. Jadi ini salah satu bentuk ya untuk lebih efisiensikan ya tampilan, atau nanti bentuknya data atau apapun ya yang akan ditampilkan ya, agar lebih efisien secara penampilan ya. Teman-teman sudah pernah coba untuk komponen flatlist mungkin ya, biar nanti bisa lebih mudah lagi penampilannya. Kemudian untuk teknik optimasi untuk flatlist itu ya, ada key extractor nanti ya di sana yang menyediakan kunci unik ya untuk setiap item, mempercepat rendering ya. Kemudian ada get item layout di sini ya, dia menyediakan ukuran dan posisi tetap untuk setiap item sehingga nantinya rendering menjadi lebih cepat. Kemudian initial num to render ya, ini mengatur jumlah item yang dirender pertama kali ya, untuk mengurangi beban di awal. Jadi dia akan mengatur item-item tertentu yang memang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Kemudian ada Windows size yang mengatur ukuran paper layar yang dirender untuk memaksimalkan performa ya, menyesuaikan nih, jadi responsif ya, sesuai dengan ukuran dari perangkat yang digunakan gitu. Nah ini keren. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh untuk implementasinya ya, flatlist optimization seperti ini, flatlist kemudian data ya, ini sama ya seperti misalnya komponen pada umumnya kayak pakai tag seperti di HTML ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah selain itu juga ada yang namanya lazy loading teman-teman. Nah, lazy loading itu apa? Jadi ini seperti dikembangkan tersendiri ya, cuman memang masih di dalam bagian dari React Native ya. Lazy loading adalah teknik untuk menunda pemuatan komponen atau data sampai benar-benar diperlukan. Nah, ini sebenarnya konsepnya keren juga teman-teman ya. Jadi nanti komponennya akan ditunda sebelum digunakan. Jadi ada beberapa komponen yang nantinya bukan berarti tidak berfungsi, tapi load itu ketika akan ditampilkan ya. Jadi scroll ke bawah gitu ya. Ketika di scroll ke bawah, belum di scroll ke bawah, komponen itu belum
tampil ya. Kemudian ini akan menghemat waktu juga untuk melakukan muat ulang ya, loading ulang ya, dan memori, sehingga aplikasi terasa lebih responsif. Oke. Biasa. Pengembangannya sebenarnya berawal dari React ya teman-teman ya. React, kemudian dikembangkan juga lazy loading ini di React Native ya, biar nggak terlalu lama loadingnya dan nggak terlalu berat ya, karena hanya menampilkan beberapa yang memang ditampilkan saat itu gitu. Jadi yang semisal bisa jadi saya sampaikan tadi, di scroll ke bawah ya, nah itu yang scroll ke bawah itu nggak usah dulu, nanti sebelum di scroll ke bawah. Oke. Kemudian ada implementasinya ya untuk menggunakan lazy loading. Di sini ada React lazy ya. Nanti untuk secara penulisannya di komponen yang digunakan itu menggunakan React lazy. Nah, dia menunda pemuatan komponen hingga komponen tersebut dibutuhkan. Contoh implementasinya di bawah ini ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Di sini adalah implementasi dari lazy loading ya, digunakan bersama dengan suspend untuk menampilkan fallback saat komponen sedang dimuat. Jadi selain lazy loading sendiri ya, ini juga digunakan komponen suspend di sini ya, agar supaya saling melengkapi antara lazy loading dan suspend ini ya. Lazy loading itu kan ibaratnya dia akan memperlambat untuk menampilkannya jika bisa jadi nih faktornya adalah koneksi internet gitu kan, terus perangkat yang memorinya terbatas atau pemrosesannya ya, atau CPU-nya memang juga terbatas juga. Nah, itu akan mempengaruhi juga. Jadi nanti akan adanya lazy loading ini. Nah, terus suspendnya di mana? Suspend ini nanti fungsinya ya yang tadi, dia akan menutup atau akan membuka beberapa komponen yang memang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi lazy loadingnya akan memperlambat. Dan gampangannya gini, ketika teman-teman melihat gambar ya, nanti gambar di aplikasi yang akan teman-teman gunakan ya, ketika melihat gambarnya itu nanti ketika tampil dia akan blur terlebih dahulu ya, blur. Nah, setelah itu ketika sudah komplit semua ya, gambarnya akan jelas lagi gitu. Nah, ini konsepnya seperti itu teman-teman. Oke, kemudian ada kode splitting ya. Selain lazy loading tadi ya, kita juga ada kode splitting di sini ya. Kode splitting adalah teknik untuk membagi kode aplikasi menjadi bagian-bagian kecil sehingga tidak semua kode dimuat sekaligus ya. Jadi ini juga efektif sekali. Jadi nanti di split lagi kode-kodenya ya, agar tidak membebani dari aplikasi ketika menjalankan perangkat ya, ketika menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian mengurangi ukuran bundle ya, yang diunduh, mempercepat waktu untuk meload dari atau memuat aplikasi tersebut. Oke, untuk code splitting ini contohnya seperti ini, ada pakainya dynamic import ya, memuat kode secara dinamis saat diperlukan. Nah, di sini React lazy juga digunakan untuk memisahkan komponen besar ke dalam bundle terpisah ya. Jadi ternyata kita termasuk React lazy ya, untuk menggunakan atau untuk agar supaya komponen tersebut bisa dimuat ya dan dipisahkan untuk skala dari penggunaan aplikasi tersebut. Nah, kemudian ini secara pembandingan ya teman-teman ya. Jadi tadi beberapa komponen yang digunakan untuk optimasi tadi ya, optimasi bukan berarti memperlambat ya, tapi memang lebih mengefisiensikan gitu. Kita lebih harapannya lebih optimal untuk aplikasi-aplikasi tersebut biar bisa digunakan gitu. Jadi prosesnya dioptimalkan, fungsinya dioptimalkan ya, agar ya tidak membebani, yang jelas membebani semua, penggunanya juga merasa beban nih gitu. Ini kok lama banget, beban sekali gitu kan ya. Jika seperti itu, jika aplikasinya juga tidak membebani perangkatnya, terutama jadi HP-nya panas ya, atau mungkin karena diakses sinyal ternyata nggak dapat sinyal, atau memang ya perangkatnya memang tidak support dengan sinyal tersebut ya, kurang support ya, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini untuk secara teorinya ya, berarti kita akan lanjut untuk praktikumnya. Jadi untuk praktikumnya akan kita pelajari ya, atau akan kita cobakan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan lazy loading teman-teman ya. Jadi
sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Kalau semisal mau implementasi langsung ke aplikasi teman-teman ya, contoh mungkin teman-teman udah bikin satu aplikasi ini sudah jadi nih, nah silahkan ya. Tapi kalau semisal hanya mau untuk percobaan ya boleh seperti saya ya. Nanti kita buat dulu untuk project awalnya ya, kita bikin project awalnya dulu sama seperti yang sebelumnya, pakai command prompt saja. Nah pakai command prompt kemudian arahkan ke directory yang teman-teman punya ya. Ini nanti kelamaan kita kesini aja deh. Nah ya, oke. Nah kita buka dari sini aja deh. Ini termasuk proses yang harusnya ya apa namanya bisa digunakan di command prompt juga teman, cara praktis ya. Ya ini teman-teman juga pasti berapa kali menggunakan cara yang sama seperti ini. Oke, untuk penerapannya ya, ini sebenarnya ada beberapa ya, kalau teman-teman nanti lihat di buku panduan yaitu ya di buku modulnya ya, ada beberapa cara ya lazy loading dengan React Navigation ya, itu juga macam-macam ya. Ada 5 ya, maaf, 5 jenis. Yang pertama itu, ntar saya tampilkan coba di sini. Ya mana ya, sebentar. Mana filenya? Oke, kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti secara detailnya ada di sini ya, teman-teman. Silakan bisa membuka apa namanya modulnya. Lewat. Oke, jadi tadi saya sampaikan bahwa di lazy loading ini ya, menerapkan lazy loading ya. Di lazy loading ini nanti ada ya, pertama menggunakan reaklasi ini yang pertama ya, kemudian penggunaan suspend, penggunaan lazy loading dengan React Navigation ya, dan memecah komponen, dan yang terakhir adalah lazy loading dengan komponen asynchronous ya. Teman-teman bisa mengacu ke sini ya. Untuk teman-teman ketika mau coba ya, langkah awalnya berarti teman-teman atau kita buat terlebih dahulu projectnya. Silahkan sama seperti yang sebelumnya, mengacu ke directory penyimpanan ya, yang apa namanya teman-teman arahkan mau di mana penyimpanannya ya. Kemudian setelah itu sama seperti ini, buka di command prompt. Nah setelah itu kita masuk ke ininya, apa namanya, instalasinya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman semisal seperti ini ya, npx create expo app, terus kemudian di sini sebentar, berarti pj apa ini, pj 5 ya, ini saya kodenya aja, project kelima. Terus kemudian ininya namanya ini optimasi lazy loading ya, berarti optimasi aja. Oke, jadi mau optimasi nih. Nah teman-teman, kalau dengan menggunakan script ini berarti nanti teman-teman akan menggunakan template ya, template yang ada di apa namanya, di bawaannya ya. Jadi ada create expo app, jadi ada template yang di bawaan untuk menggunakan ini. Nah ada beberapa template ya yang tersedia, contohnya gini. Sebenarnya teman-teman mau coba membuka ya di mana ini, React Native ya, expo
ya di sini nih teman-teman. Ketika teman-teman kita contohnya pakai ini deh. Ini ada tutorialnya di sini ya. Teman-teman bisa melihat ke sini untuk menggunakan Expo di React Native ya. Ini nanti akan macam-macam. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, di sini ya untuk membuatnya kan bisa pakai seperti ini. React Native Applets ya. Jadi ini nanti yang akan digunakan kalau semisal tadi ke awal di Expo ini ya. Kita reduk lagi. Nah, ini masuk ke sini. Nah, di sini ketika pakai ini berarti nanti akan menggunakan terbaru ya. Jadi template terbaru ya, yang terbaru yang disediakan untuk Expo ya. Nah, kalau untuk ada beberapa ininya berarti ya, ada nih, ada beberapa apa namanya, nah di sini contohnya nih teman-teman, ada beberapa script yang bisa digunakan, ada teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, ketika teman-teman nantinya membuat sebuah aplikasi. Nah, ini ada beberapa pilihan nih ketika membuat project baru ya. Bisa pakai, kalau NPX pakainya seperti ini. Nah, ini yang Atlas itu berarti yang terbaru, Yan atau PNPM atau pakai pun ya. Nah, ini terkenal. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa script yang teman-teman bisa gunakan ya di sini ya. Nah, contohnya ketika teman-teman mau menggunakan template tertentu ya, bisa contohnya seperti ini, ditambahkan seperti ini, bisa ditambahkan template ya. Kemudian teman-teman mau seperti apa ya, sebenarnya mau default, blank, TypeScript, tabs atau bare minimum ya. Nah, ini juga kalau misalnya pakai example bisa ini pakai ini nih, pakainya nanti tambahan example ya. Kalau mau apa namanya yang default tadi, berarti yang tadi ya ini ya, nanti berarti akan yang terbaru ya. Nah, kalau yang kita berarti yang memang direkomendasikan. Nah, kemudian semisal teman-teman mau coba pakai yang ini blank ya, ya silahkan nanti pakai yang blank. Kita pakai yang komplit dulu aja, atau yang sudah direkomendasikan untuk menggunakan Expo di React Native. Jadi nanti macam-macam teman-teman ya. Contohnya nanti saya contohkan juga yang blank ya, yang apa namanya, yang lebih sedikit. Oke, ini seperti sebelumnya ya, ini nunggu dulu karena harus loading, terus kemudian harus download ya. Ini akan memakan waktu, nanti saya akan percepat saja untuk proses ini ya. Tahu-tahu sudah jadi, gitu aja ya. Teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah ya, atau di laptop atau komputer masing-masing, silahkan untuk membuat aplikasi terlebih dahulu. Oke, udah jadi ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita coba masuk ke direktorinya ya, ini oke, itu udah masuk. Kita coba lihat pakai ini ya, pakai Visual Studio Code. Oke, terus untuk penerapannya bagaimana ya? Sebenarnya kalau sebenarnya pakai paket ini sudah ada teman-teman ya, sudah ada semua. Nah, tadi saya contohkan ketika saya bicara ya, tadi ya saya sampaikan ketika pakai yang blank, nah itu nanti akan beda lagi ya. Beberapa komponen juga belum bisa digunakan, harus ada instalasi lagi ya untuk mendukung komponen-komponen tersebut. Nah, oke. Kita lanjut dulu ke sini. Nah, di sini. Terus kemudian untuk penerapan dari lazy loading ini ya, teman-teman bisa menggunakan modul itu, atau di sini sebenarnya lazy loading sebenarnya itu kan berawal dari React ya. Cari aja di sini nih. Lazy loading.
loading yang natif. Oke. Oke, ini optimasi JavaScript lazy loading. Nah, sebenarnya macam-macam ya teman-teman ya untuk optimizing JavaScript loading ini. Hermes juga bisa seperti ini untuk infonya. Nah, untuk menggunakan lazy loading ini nih satunya. Nah, kalau misalnya pakai Hermes di mana? Ya, kita lihat aja secara dokumentasinya nanti di sini. Ya, sini Hermes, ada pendek Hermes. Nah, ini konfigurasi Hermes ya dan lain sebagainya. Nah, nanti akan ada di sini teman-teman. Nah, ini mau pakai apa? Oke, untuk menggunakan Hermes. Kemudian untuk yang lazy loading ini di sini teman-teman, with suspend. Nah, ini nanti kita masuknya ke React ya. Jadi diimplementasi di React seperti ini. Nah, untuk contoh penerapannya itu adalah seperti ini ya di sini. Nah, kalau secara dokumentasi ini ya, script ini App.js dan Markdown previewnya itu kita jalankan ya. Nah, nanti seperti ini. Lazy-nya itu di mana? Jadi ini akan ada loading seperti ini dan tidak akan menampilkan secara langsung. Jadi ada previewnya hello world gitu. Jadi harusnya ini kan seperti ini ya. Nah, secara otomatis akan berubah. Halo dunia gitu. Nah, gini. Halo dunia. Nah, ini previewnya kalau sampai dihilangkan ya nggak tampil. Kan ya. Nanti tampil. Jadi pertama kali ini akan menghilangkan loadingnya dulu ya, si loadingnya. Terus belum digunakan untuk menampilkannya previewnya ya, untuk komponen previewnya ditahan dulu. Nah, ketika di checkboxnya dicek ya, show preview, nanti previewnya keluar. Nah, muncul isi dari preview tersebut. Oke, kita bikin sederhana aja ya. Terus apa yang kita lakukan? Nah, berarti yang akan kita lakukan, kita buat ini di Node.js sama Markdown preview di aplikasi yang teman-teman buat. Ini aplikasinya sudah ada ya, sudah komplit secara komponen. Terus nulisnya di mana? Di sini teman-teman, di app. Terus kita tuliskan aja di tab ya, biar nanti gabung aja di sini ya. Kemudian kita coba buat file baru di sini, namanya tadi Markdown.js, Markdown preview. Markdown preview.js ya teman-teman. Maaf ini Pak nggak pakai C. Nah, jadi ini hanya untuk menampilkan script loading gitu ya. Oke, terus kita buat lagi satunya namanya loading.js. Pastikan nanti membuat filenya di ini ya, direktori yang sama, tabs gitu ya. Salah copy ya ini ya, berarti yang tadi yang loading yang ini. Oke, apa? Kita pastikan di sini. Markdown previewnya itu yang ini. Oke ya, jadi memang di sini jadi mau pakai Explorer atau Index ya, jadi kita pakainya yang Index saja. Nah, ini Index adalah halaman awal yang nanti akan ditampilkan ya. Kemudian kita copy pastekan ini aja App.js nya di bagian sini. Oke, kemudian untuk ini tinggal disesuaikan saja ya. Markdown preview.js ini disesuaikan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke.
ya. Intinya seperti ini tadi ya teman-teman, ketika teman-teman mengimplementasikan ya nanti akan seperti ini munculnya ya. Atau kalau teman-teman ini kan pakai template ya, kalau yang nggak pakai template pak gitu ya, kalau yang nggak pakai template berarti nanti teman-teman bisa membuat mana tadi ini export ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan template yang kosong ya, misal saya mau implementasinya ini semuanya jadi satu gitu kan, jadi pakai template yang kosong ya di export. Nah tadi seperti ini namanya. Nah ini teman-teman bisa belajar di sini ya nanti ya, untuk spesifik misal mau pakai apa di export, terus untuk implementasinya seperti apa gitu nanti bisa menggunakan ini di sini maaf di awal. Di sini malah. Nah ini di sini ya, ini ada beberapa macam-macam ya, contohnya aja seperti ini. Kita buat keluar dulu dari sini terus kita buat project yang kosongan ya ini. Nah, caranya gimana? Seperti ini, npx create export app, kemudian kita tambahkan di sini untuk sesuai dengan ini ya komennya ya, mau pakai apa, misalnya mau pakai template ya, kita pakai template, jadi teman bisa klik ini nanti linknya. Nah pakai template, kemudian seperti ini template, dan kemudian pilihnya yang blank gitu ya, blank, kemudian nama projectnya misalnya project kosong ya, kosong maksudnya kosong template-nya ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi ini nanti paling kecil ya, size-nya paling sedikit, dan yang paling mudah nantinya untuk digunakan, maksudnya bukan digunakan lebih mudah, cuman lebih memang kosong ya, ini kosong sekali, jadi tidak ada apa namanya template-nya ya, hanya selamat datang saja. Cuman ya ini misal mau menerapkan yang tadi yang di lazy loadingnya benar-benar blank, tidak akan berubah di apa namanya di file tertentu ya, ya silahkan nanti bisa menggunakan ini ya. Kita tunggu untuk hasilnya. Oke, ini jadi teman-teman ya, jadi ya cara menjalankannya sama ya. Nah, seperti ini PC kosong. Sudah ya, kita pakai npx export start. Oke, kita jalankan. Lupa saya mau melihatkan di itu dulu ya. Nah ini cuman di sini ini belum bisa pakai web, kita bisa nggak pakai web? Bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Nah nanti ada arahan dari apa namanya scriptnya di sini. Nah kita copy paste aja di sini, npx export install React Native. Nah ini copy ya, ini kita stop dulu, kita jalankan, kita paste, kemudian kita jalankan. Nah, jadi ini bisa digunakan di web lagi. Nah, sebelumnya kita buka dulu di ini ya, di Visual Studio Code. Nah ini jadi beda dengan tadi ya, ini direktorinya banyak nih. Oh ini cuma sedikit aja ya, ternyata cuma ini aja ya. Nah ini app.js nya ya, misal kita mau jalankan di sini aja deh, langsung ya tadi ya. Nah, start.
Oke, ini cepat juga ya, karena memang tidak berat sama sekali. Nah, nanti akan dimuat dan akan ditampilkan itu seperti ini. Oke, berarti hanya yang ditampilkan itu adalah ini APCS. Nah, ini cuma satu baris kalimat ini saja. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bahasan kita mungkin cukup ya untuk video kali ini. Silahkan teman-teman coba pakai yang lazy loading, bisa menggunakan implementasi seperti tadi dan dibuat di sini ya, dibuat sama persis seperti ini. Silahkan diimplementasikan langsung ke sini ya. Ini kan yang template-nya kosong itu, silahkan dicoba ya. Kalau udah jadi ya nanti kita coba diskusikan lagi di forum yang sudah kita buat ya, atau nanti bisa kita lanjutkan lagi untuk diskusi di kelas. Oke, saya cukupkan ya untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.